Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sama-sama tanya puja Allah dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim takrim kemuliaan Tuhan kepada Abu beserta keluarga pimpinan Dayah Lembaga Pendidikan Darul Mukhlisin, kepada seluruh guru-guru Bandung, pimpinan Dayah, guru-guru Majlis Taklim yang tentu muliakan Bapak Camat, Pak Mukim, Pak Kisi, seluruh perangkat pemerintahan kampung. Istimewa sekali kepada seluruh kaum ayah sekalian, pencinta ilmu, pencinta ibadah, yang sadar masa depan akhirat dan masa depan kematian. Baiklah, dalam malamnya lewat sebuah undangan untuk hadir mengisi acara tausiah. Belum sebenarnya kan profesi penceramah, belum profesi pendidik, apalagi dakwah dalam arti kekinian. Maka malamnya pertama hadir Tuan karena apresiasi kepada kiprah Abu beserta guru-guru Hino yang selalu siap komit menyebarkan ilmu warisan Rasulullah kepada umat, walaupun di dalam kesibukan tetap usahakan berhadir sebagai apresiasi penghargaan kepadaผู้yang melakukan lembaga pendidikannya yang tujuan untuk memerangi kejahilan. Dalam rangka memperingati urolah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama hal yang perlu kita ingat di kita ni, cuma malamnya hanya sebagian yang ingin kita sampaikan sesuai dengan waktu. Hanya mungkinlah hanya bercerita dari segala sisi, menyampaikan dari segala sisi karena hanya memungkinkan waktu. Cuma kita mohon kepada Allah, semoga kehadiran hanya malam di sini, kehadiran Tuan, kehadiran mak-mak, ayah-ayah, saudara Bandung lebih manfaat kepadanya oleh Allah, sehingga masa depan danyo semakin lebih baik, semakin lebih membahagiakan dan semakin menyelamatkan. Itulah fungsi Islam. Karena tadi sudah tentu sebelum kehadiran Rasulullah, manusianya sebenarnya sama lagi manusia lain ini horor sabar sisi mereka hidup cari makan, kemudian untuk melanjutkan keturunan. Yang namanya makhluk hidup untuk cari makan dan melanjutkan keturunan itu tidak perlu diutus rasul. Hanya perlu payah kita Nabi yang pernah tanya cara minta rezeki. Hanya payah kita Nabi yang pernah manusia untuk menganani. Jangankan manusia, binatang pun yang tidak punya akal tahu cari makan, tahu cara melanjutkan keturunan.
Manuk itik lumo kameng tikula merdeka daya. Tapi menyobai mana je. Itu ri lumo agam, itu ri lumo ineng, itu ri lumo agam. Buat mitang pun lebih je. Anak manuk begitu cek langsung itu orang kemiru. Menyorakkan cara ji kendanya. Menan diciptakan oleh Allah. Tetapi ada masalah lain bagi manusia. Bak manusia na dua unsur. Satu unsur binatang yang nampak diri manusia, yaitu hidup, cari makan dan melanjutkan keturunan. Satu unsur malaikat punya akal untuk menemukan kebenaran dan membedakan antara kebatilan dan hak. Sebelum lahir Nabi Muhammad, manusia kacau balau. Manusia saling berkonflik, saling menzalimi, saling mengganggu, sebahagian jadi predator bagi yang lain. Pengganggu. Jangankan manusia yang hana kenal, dalam sebuah rumah tangga mantau, adik kakak saling mengganggu dan menyakiti, berkonflik, adik abang tidak harmonis, apalagi antar yang lain, sehingga selalu terjadi konflik, peperangan, saling berdarah-darah. Itulah fenomena kehidupan jahiliyah. Yang kuat menzalimi yang lemah, yang kuat, tokoh-tokohnya, orang-orang kuat itu, pemimpin-pemimpinnya menjadi serigala yang buas, yang menzalimi bawahan rakyat jelata. Sehingga fenomena konflik, fenomena tidak harmonis, tidak bersatu, tidak kompak. Dan yang paling hanya nyaman udip apabila udip di dalam suasana saling berkonflik. Suami istri yang konflik pun tidak akan pernah bahagia walaupun hidup dalam istana. Yang tetel je bupah, dia pilih dirinya. Baik angin ke air dengan dia. Ya. Manusia masa jahiliyah, tapi kita nyuruh dalam bentuk wujud. Manusia-manusia biasa. Nau lunci buat rabi-rabi kami. Gaya rabi kami. Hidi Arab antabal lagi ini naga di abdiha subur dana. Nyai Arab yang nak dana baten. Nalungnya hanya sesubur badannya. Pakan untuk hewan hanya subur badannya. Sehingga ini bagah habis, payah pindah-pindah. Sehingga urang rabi unta, rabi kameng, nyan urangnya selalu berpindah-pindah tempat untuk ya bimpun kami. Ada habis naliung tagonyo nyan minah kawasan lain. Punya habis bilang pidi payah minah ke dia babahara payah minah ke dia melabu. Pakan han cepat berganti naliung ji. Karena nanggro ji hana sesubur nanggro teo. Sehingga lung jemu. Baru lung tu god nanggro Aceh, lung tinggal di Arab. Pun hana tu god nanggro Aceh. Indah hat nanggro teo. Tapi nyo tajak ke dia, baru je gampung lung lepas lah. Hana payah korban pegat tadi, hana payah peng. Kok indah nanggro dia. Tapi baru tak tuh dia tajak nanggro kau. Igop iterjun payah pegat, itu yang nanggro boy. Olehnya pusubur tanamannya payah ipula, ijaga pegat, itu yang mau boy. Pulau musim ujian ti. Naliungnya dia itu mau tiuro.
Tapi dia hana suasana subuh. Sehingga urang yang pelabi kami, Rabi unta, nyegen pindah-pindah tempat. Ana wowo kampung malah ndak punya rumah. Istilah li orientalis itu bangsa nomaden, bangsa ndak punya tempat tinggal tetap. Sehingga kira Rabi kami, kira mana kami, hina gimana ya? Lahilah. Tengah Rabi kami kalau hi saboh lebih dia tu pindah kami gede hum labuh kalau hi anu ini saboh tu ya anu kami pilih hi dia uji. Tiga-tiga je lahi. Sehingga urang pedalaman ke urang Arab, urang Badui. Olehnya yang urang kota pun lagi nyari iganya kan buat Rabi kami nak pedagang. Sehingga bangsa Quraisy terkenal dengan keahlian dagang, tijarah. Nabi di saat pur raya melewati masa ABG ini, duduk untuk cari rezeki yang berdagang. Udek hari-hari muprang. Sukunya perang suku je ya, pakai dia saja rebut-rebut kekuasaan, rebut-rebut harta, pokoknya angin tadi. Olehnya menyangkut dengan ibadat semua pedung hanai lemen hanai tuli Tuhan. Setelah kehadiran Islam, kehadiran Rasulullah, lewat dakwahnya bangsa pengembara itu menjadi pemimpin-pemimpin dunia, pengukir sejarah, merubah wajah dunia lewat Islam yang ngemil Rasulullah, lewat dakwahnya. Sehingga keberhasilan dakwahlah yang merubah suasana, merubah nasib manusia, merubah suasana kehidupan. Pat pun mulai merubah nasib manusia. Manusia yang lehi-lehi kemah Rabi kami, manusia-manusia pedalaman bisa berubah menjadi pejuang pengukir sejarah, jadi penguasa di dunia, juga penguasa di akhirat lewat sama inti perjuangan Rasulullah yang ultimatum keron, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan dan memperbaiki kepribadian dan akhlak manusia. Yang perlu dan serta sadari, kesuksesan manusia dalam menjalani kehidupan dunia, kesuksesan abadi di akhirat ditentukan oleh bentuk kepribadian yang berakhlak. Semua perubahan dan kemajuan, baik pribadi, sebuah rumah tangga, sebuah bangsa, sangat ditentukan oleh memperbaiki perilakunya, kepribadiannya. Kabuh rumah tangga akan menjadi rumah tangga bahagia, nyaman, harmonis apabila kepribadian isi rumah tangga itu berakhlak. Kan diukur rumah lagi istana income berlebihan, bukan. Menyuhana akhlak, rumah itu bagaikan neraka. Rasulullah rumah beulai. Dia tajak ke dia warap.
Jadi gini ring, bak kuburan ni no, kubur Nabi ya. Dia kena rumah. Hana dia. Dan Nabi hana terkenal dengan sebab sidra konglomerat. Memang Nabi ahli dagang. Tetapi apa terucap di mulut Nabi? Baiti jannati, rumahku syurgaku. Wadah tak rumah lagi gubu, kok syurgaku? Suasananya bagaikan di syurga, nyaman, damai, bahagia. Tapi menyui dalam rumahnya naga akhlak, adun pagi, lagi miagam, bersih lagi awaknya tadi tulang ang-ing tapi nyat ada berumah lagi istana baiti nari, rumahku nerakaku. Pakai konflik tutu hana mengatakan yang satu gampang menyakiti, yang satu lagi gampang tersakiti, yang satu gampang menzalimi, yang satu lagi tidak tahan dizalimi. Dua-duanya karena tidak punya akhlak. Maka bukannya bangsa yang mampu membangun kepribadian bangsanya, itulah bangsa yang maju. Cuman tanya orang-orang Aceh, jamun bangsa Aceh, orangnya suku Aceh, gaji ke bangsa Indonesia. Anda di rumah ada orang berapa? Bertasagong masalah. Waktu kita periksa gagal akhlak, nyokena awaknya gagal karakter. Urang cara han menghapuskan kecerdasan, tidak menghapuskan status kejahilian. Urang Quraisynya kok ahli-ahli, mereka tinggi intelektualitasnya, tinggi keilmuannya dalam bidang yang lain. Tetapi persoalan di akhlak, maka carang di hanya carang baik layar go. Makin berat carang, makin carang baik pengut go. Paket hidup carang bak pribadi yang gagal akhlak. Dia tidak menjadi orang yang bermanfaat kepada yang lain. Dunia daya nyona dua macam dah pernah. Dua macam. Nah pernah ilmu mengacara. Nah pegat dulu. Tak penting dua. Kecerdasan baru penting apabila berada pada pribadi yang berakhlak. Kecerdasan apabila berada pada pribadi yang hanya akhlak berbahaya. Maka Imam Ghazali tak pernah orang yang hanya akhlak, tapi cara orang hanya akhlak bersih lagi dan lahat kalau tak kumuh bak bui. Hangga hantari salah tempatnya. Maka ulunyo tanya bangsa sulit maju, sulit bersaing di dalam dunia global karena hanya fokus tabangun akhlak. Tanya Mbak Ma Ademi, yang paling bahagia Mbak Urungci menyuri ajuk Mbak berpendidikan, yang paling membahagiakan ganya gak kai lepo.
Cara uji anak kita cara tak boleh dia hidup. Tapi geakai lendeng, nyom nak, ya kan? Sopan, taat, patuh, membantu orang tua, mau selalu siap berbuat baik pada orang tua. Itu yang garakan. Caranya jadi doi. Urang akan cara dengan kehidupan yang dijalani. Menyuji jika bertani akan cara mbak bertani. Menyuji dengan profesi di muka akan cara mbak muka. Tetapi dia punya kepribadian yang sukses. Iaitu itulah akhlak. Menyugutannya tato'o ilmu akhlak yang kedua gerumuskan oleh ulama lah ilmu tasawuf. Pasti tak pantas sukses manusia-manusia yang berakhlak apabila tahu format akhlak secara memadai dan menyeluruh. Maka akhlak yang diperjuang oleh Rasulullah dirumuskan kepada dua rumusan ilmu. Pertama, akhlak yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, dirumuskan dalam kitab Tauhid. Dua, akhlak yang berinteraksi antar manusia, memperbaiki kepribadian dan hati, dirumuskan di dalam kitab tasawuf. Ilmu menentukan tata cara ibadah, ilmu tahu halal haram, dan pakiban menjalani kehidupan di dalam dunianya supaya halal jangan haram. Ini bahas dari ilmu fikih. Maka wajib bagi setiap orang Islam haruslah ilmu perlain dalam hebohnya. Tauhid haruslah sekedar perlain. Menyuhanatlah sekedar perlain, sekedar minimal perlain, nyan hana hukum iman di akhirat. Khulud finnar. Dunia dikatakan beriman karena lahir dari rahim orang beriman, tapi akhirat tidak beriman. Pakar mereka tidak punya ketauhidan batas minimal. Itikad betul dan bermelindah anak di menyobibit pokok. Yang kedua, tasawuf batas minimal. Tasawufnya kayak ilmu megi jadi kayak ilmu jatuh iya, ilmu pegat bagaimana sifat-sifat tercela itu harus terhapus. Didi batas fardhu'in. Ilmu fikah menyangkut ibadah, pu yang wajib debut. Semayang wajib semayang. Ini wajib guna ilmu tentang semayang. Pu ilmu tentang semayang, ilmu tentang cara dan rukun, ilmu tentang musuki, ilmu yang berkaitan dengan sah semayang. Ini wajib mana? Menanti pu yang wajib-wajib lain. Yang dibahas dalam fikah. Gagal fardhu'in itu gagal di langkah awal, putus harapan ke depan. Maka Tirau Renci diwajibkan menyelamatkan anaknya dari neraka. Langkah pertama penyelamatan, pastikan anak gedanya benar ilmu perlain. Tak pernah gerak. Kadang-kadang anak rau wajib purna gerak. Purna tak purna. Berakan purmohnya anak gok nya wajib purna liang neman. Watek aja ke purmoh kau wajib purna liang gok. Jadi rau no dirina nya yang gelong-gelong jit aja balakon wajib purna. Hailungnya hanjut nya tauhid hanjut purna long. Nya wajib. Anak kutu hidup haji hendak dosa anak purna lo. Haji baru purna
kira kita panggil kali tentu dua nak minta ke dia buat tungku nak buah kulung ke rumah man munyo urina yang ger purukun hana payah nak minta roh nabi din mendak yang minta ke roh ya ber ke roh yang minta itu isteri pertama sudah membantu dirinya, kemudian sudah meringankan suaminya. Jadi tanya menyona perumah-perumah yang jemaah ya ber, terima kasih, terima kasih. Ngengkah berkah belah roro. Ya, jadi ke dosa roro menjadi dosa bersama. Kejahilan anak itu dosa anak menjadi dosa orang tua. Maka kelahiran Rasulullah lewat dakwah Islam membuat mereka yang udip berakan jatah penghuni neraka berubah menjadi penghuni syurga. Nyoku yang dipegah oleh Allah dalam Al-Quran. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha. Ya baik karu-karu tapi anak bopo rumahnya ada yang baik baji ni. Karu dan tidak raya itu ngap gerawin. Jadi dalam ayatnya yang berkata, bersatulah kamu dengan tali Allah. Jangan cerai berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat Allah atasmu. Iz kuntum a'da'an, saat kamu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah mengharmoniskan antar hati-hati kamu sehingga udah harmonis, saling senang, saling ada merempak, saling menyenangkan. Nyobrakan merempak musuh rupanya tenang, lagi merempak miagang hana nyaman. Pindah kau di harmonis. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu dengan nikmat Allah bersaudara. Dan nikmat itulah iman yang menumbuhkan akhlak. Akhlaklah yang membuat manusia bisa berfungsi saling bersaudara. Gagal akhlak, manusia akan saling bermusuhan. Munyula konflik bertabah tempat. Dalam tabah rumah tangga konflik ada wadud. Pakai lakuangan promo. Pasti ada akhlak yang gagal di sana. Menyuruh perintah gagal akhlak. Mencoba minta rezeki lepah cara. Mencoba pula lepah cara. Tetapi yang sulit harmonis. Pakat bukan krisis harta, tetapi krisis akhlak. Wate bagi warisan pakai. Pakai karena krisis akhlak kerana harta. Nyanyi bebut. Wate akhlak hana hidup di dunia bagaikan neraka, mati pun menuju neraka. Maka fa'al wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu dulu sudah di pinggir neraka, tinggal masuk. Fa'anqazakum minha, maka Allah menyelamatkanmu lewat Muhammad, lewat Islam. Maka kesuksesan muslim karena Islamnya. Pertama harus tahu Islam, kemudian jadikan Islam sebagai kehidupan. Insya Allah dunia akhirat sukses. Mau renoi tanyo ya ceh,
pakai mana-mana masalah bawa pada nan drone syariat, regulasinya syariat, tetapi syariatnya tidak jalan. Kibat tak jalan syariat, hanya ilmu. Awal fondasi syariat adalah ilmu. Ilmu yang wajib. Silakan. Baru berkena bebut orang teror Islam, bertepu Islam, tepu minimal ji yang ke belah pelain. Standar minimal urangnya nak survei dalam kampung tanya ci perintah pada persen yang kaglah ilmu perlain. Sudah gagal di langkah awal. Bila mengamalkan Wadi Aceh mendeklarasikan syariat. Syariat hanya di dinas syariat, bakwiha picrok-picrok urang saja. YouTube boleh, hanya enggak tu orang. Tetapi hansip untuk tubuh membalut jahe. Tersalub enggak gini di dalam jahe hanya ilmu. Artinya kemasannya bagus, isinya kosong. Seandainya di dunia pendidikan formalnya hinan pun nilai cok Islam penuh kerana mit nilai pun yang bergerak akhlak nilai Islam bergelah ilmu tauhid sesuai dengan mit olehnya baru tak perlu ilmu pelai kifayah pulain buh ilmu agama, buh ilmu kehidupan, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang kesehatan, tentang yang menyangkut dengan kemaslahatan umat umat. 16 tahun syariat di Aceh, urangnya kalahi generasi baru sudah umur 16 tahun lebih. Harus dimulai oleh ilmu. Sukses dakwahkan ilmu dulu. Makanan yang menjadi masalah. Man malamnya tanya tak pergi acaranya kerja pemalim mula. Ada mungkin wajib malim. Lalu mu 7 tahun yang malim tu. Habis belum itu malim mungkin wajib. Acara-acara yang begini sekurang-kurangnya kalau yang tidak tahu sudah sadar tidak tahu. Kata tepu hana tak tepu nyan kamali. Ira ko ka ku depu. Nyu ka ku depu kamali bro malam nyu. Puatan depu aku depu hana ku depu. Yang paling susah leh hana mufom hana mufom. Leh hana tak depu hana tak depu. Yang kenyahi merata. Maka generasi sahabat itu generasi emas. Mereka pencinta ilmu. Nya dapat yang duk bahas ilmu. Baru hana bahas kalau kita melewati. Saya bahas ilmu bersemangat bahagia gini, gembira. Pulau dia menumpak dengan Nabi, tanya ilmunya, tanya ilmu je. Mereka senang ilmu. Padahal waktunya hana mesin keti, hana mesin cetak. Payah cetak langsung leu-leu reung. Nyotu mulih payah tulis baca bung ke rumah, man tiba baca le dah tulis. Sehingga nak fungsi ke mesin ke buku cetak semacam ahlus sufa. Yang buku cetak kan. Yang nak weh-weh baru buah Nabi. Padahal hana pak baju buda. Gasiat habis lain gasiat. Buah dapat baju. Tetapi hanggu kubah tempat perilmu yang buat Nabi untuk kami tambah. Sehingga pegah oleh Allah dalam Al-Quran, fuqara illadzina usiru fi sabilillah. Gaknya di penjara roh berjalan Allah.
la yastati'una darban fil ard, sehingga hana sanggup du melangkah di bumi. Main gejap ni pakat buka barotan. Tetapi selera keilmu menghilangkan rasa lapar. Atai kerana ayat yang kekejan awaknya untuk nafai. Nah hadis urungnya nafai hangga dah ilmu. Itu semangat ahlu sufa. Jadi tajak ba Madinah kan, ba masjid ilika kubur Nabi na pantu. Yang hinan dia kilimang Nabi tempat ahlu sufa dua je. Sehingga tajak orang ipikirnya orang kaya-kaya tu. Orangnya tajak bengah pinainan, tajak support pinainan, tajak malam pinainan. Nyo pasti orang kaya hana payah minta rezeki le. Hayunya orang kaya kan peng minta peng. Kengatnya li minta peng minta peng. Dia duduk kalau tak ada mempeng. Yang tak ada orang kaya geduk, tijem geduk je kopi kaya mempeng ni 10 juta. Jadi kau orang betul-betul kajalan. Jadi fikir le je ya sabahumul jahilun aghniya min at-ta'affuf. Fikir le urang hana turi nyat alu sufanya urang kaya-kaya tan. Tinggal pajuh-pajuh menda. Rezeki tiada kana. Padahal ke mentenaga ada. Tapi Allah sang pencipta alam dunia dan akhirat memuji ahlu sufa dalam Al-Quran. Sebab orang kaya lagi ini, sehingga nangelung ini siro pengusaha iluar. Tejak waceh kaya bijak waceh tu tadi. Ibegah. Hai petih waceh kata dia. Lupa kaya-kaya waceh. Oh, tejak waceh mendung kaya-kaya. Pakai dana kaya. Lungkalan bak kedai kopi. Saya lihat di kedai kopi penuh terus. Saya lihat siang juga dia di situ, malam juga ada di situ. Jadi pasti bagi daerah kampung ni orang kaya mana duduk berapa. Pai nama ju ide. Usaha jalan ju gede. Munyo urang gatin daerah banyak nak duduk kerja kerau gitu. Urang Acehnya kagak duduk kerau gina kedai kopi bunga gina tepuk gina nya dan apa kaya-kaya. Hai pete. Padahal tak dapat dah rumah anak duit di rumah. Ini duduk kerana salah semikir ke. Nyo jamun memang urut salah semikir kalau sufa nyo salah semikir kurang je. Makanya yang perlu nak pegang. Yang perlu nak pegang. Bahawa di saat ayo terperingati urang lahir Nabi, yang perlu terenungkan misi Nabi. Kalau dulu Islam merubah manusia-manusia jahiliyah, manusia-manusia hina, manusia-manusia budak lamit, jid ke pemimpin dunia, jid ke penghuni ahli syurga. Kenapa kita Islam ada di tangan? Kenapa harus gagal hidup ini? Wadah terperiksa, tanya lahir bahasa sebuah generasi Muslim yang tidak cinta Islam, Muslim yang tidak sepakat dengan Islam, maka terpuruklah hidupnya. Wadadakalan nuronyo siro ka almarhum Profesor Ziauddin Sardar dari Pakistan dilakukan survei jak nanggro-nanggro yang mayoritas nanggronya umat Islam. Kalian dan nasib umat Islam umum ji yang tahun sekitar tahun 80-an ya survei umum di negara-negara yang mayoritas Muslim terjadi krisis. Pertama, krisis ekonomi yang dalam kehidupan. Yang kedua, krisis pendidikan, krisis intelektualitas. Yang ketiga, krisis akidah dan akhlak. Sehingga pergi munyo bak nanggro lahir dompet ya intat ipo. Bak nanggro urang Islam tak dompet hai wali bapak ikan dia.
Apa begitu Islam? Bukan. Islam tidak begitu. Tapi Muslim kenyataannya seperti itu. Sehingga berbeda antara konsep Islam dan Muslim. Islam kalau dia, tapi Muslim lagi je. Sampai menyoba bubuk tamai ramai tahu dan daya. Hai urunyan ilmu kena gak buat na apakah kai ke bro? Yang urun tanya. Atap ke enggak berakai, enggak apa cara ngerong segai ke berakai. Ya minta ilmu untuk bercara, bukan untuk berat. Sehingga krisis akhlak karena tidak berfungsinya dunia pendidikan untuk perbaikan karakter. Tapi punya sukses Islam. Pertama ialah sukses Nabi ke dakwah para sahabat. Buhineng buhagam. Ujungnya mereka adalah generasi-generasi yang melahirkan anak-anak penghuni syurga. Setiap wanita sahabat dia hamil seorang bayi sebagai calon isi syurga. Waktu lahir dalam dunia, lahir dalam rumah tangga orang yang beriman. Lahirnya di lingkungan orang yang beriman, di lingkungan yang cinta ilmu pengetahuan. Sehingga hendak berbahaya. Munyong tanya orangnya lepas ya tu. Orangnya belah deh, Aceh belah deh. Dayah kamu lihat lah, pulau yang dayah boarding, dayah terpadu, yang nanti pula. Melihat lah di Lundih dayah Salafi, Taboh dayah nanti pula. Mulai SD, SMP, SMA dan sudah mulai kuliah lain-lain manajemen. Nyata wai thôn kata treh di dia orang yang klik tu nên tuồng này nữa tuồng thì ro tự mình đỡ thì ro mình đỡ nữa luôn mình thì đâu cái thì ro mình đỡ đủ cả với thì đâu cái giờ thì ro gì thì ro thì đâu ít tại nhau hắn dapat PI han si fasilitas karena yang namanya dayah pesantren itu kebutuhan rumah tangga. Ketika nuro itu pinai itu pinai mana pinai nyen butuh dalam daya dumpu pun lagi rumah tangga semua rahina beda dengan jai kula itu rumah itu ide mana ide ya dan dewa dia rumah hilau itu yo ide ya Allah lebih nyo na bantuan badan daerah pinya Allah pina akan lebih hanti yang lebih juk daerah tu sebab tim musyawarah tapi kerana pergi pegahnya daerah tak pribadi pun tak bantu kai balik pegah nyan daerahnya pribadi korbankan untuk masyarakat kenya ni balik pegah tak pribadi kaku menai dah fikir wayang yang ada pegah saja pun nak mandung kasus sah orang lia ke mana nak tahu me ya dia tu be aku ada persen lagi mana Tuhan ni bagi ring pujar pe ka kenang kon narkoba dengan kenang dekat si mora anak gubu zaman ge hamil anak inang ge hamil ge semana ge koke ge besok bajeng bakar ayo baju kai tu memat apa tak pertemanan kai pun peluang bagi ayah nak long kai pun peluang tahu pun peluang anak ku dosa nganan dosa anak ku dosa ti mana jak mengat hanai dia lah kamak keroi lah kamai lupa dina pertemanan hang gejo HP ingeng baru gelah dengan HP pe haju dia ya dia je HP jadi nak kaglah tu. Tapi dia tertampung. Ladum hak gajuk karena ekonomi apa? Pakan uronyo era milenial. Lebih cara nganu ngan HP ngayai. Iji hanai depu-depu kai tu juga di. Ya ada depu ya, ada depu ya. Dah halu tagai lah ada depu-depu ya.
Sehingga ini lewat pergaulan dunia maya, hari-hari siang malam berselancar di dunia maya. Dan dudak pun mengayah na yum li. Yang yum so teman. Teman yang tanya sudah makan. Yang bibu yang ngemai. Hana yum yang ngemai yang bibu, yang muyub yang tanya sudah makan. Sudah bangun. Ada peratama ngai. Tapi hanayu mai cara ayah ndak punya mendak perhatian lah. Ibu ndak perhatian. Padahal ada peratama dekat mai ayah perut. Tapi yang muyum yang tanya sudah bangun? Sudah tidur? Dek. Perhatian tak abangnya. Baik pakak perlu kaju. Kli mak ayah kai pupulung tu jalung rencana aku pegawai kalau menjanji jema kai pupulung engkau. Pakat pun cinta mati. Duda li tejak lih megawai duda kain pakai duai kai walau mapakan kawa kamati cinta. Pokoknya bermasalah. Ini contoh. Nanti masalah lain-lain. Ujung-ujungnya semuanya karena gagal ilmu Islam, gagal pendidikan mulai dini. Sebab dalam Islam mulai geyu didik anak yang mulai dalam peruat. Pernah didik baik pajma, baik paju-paju ada hara, biar baik buah-buah ada hara merelahana dalam peruai. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, neraka lebih pantas. Apa salahnya seorang bayi sehingga orang tua mencari harta haram memberi kepada anaknya? Teganya seorang bapa, teganya seorang ibu menyuapi harta haram untuk anaknya, sehingga sulit dia menyelamatkan diri dari neraka untuk menuju syurga. Watekalahi geyuhan. Beta fikir nak beda puan namanya itu potang. Oh bukan. Anak itu sudah ada alam bawah sadarnya. Apa yang dia dengar yang pertama tersimpan dalam jiwanya, mempengaruhi jiwanya, walaupun itu dia tidak tahu. Maka dalam Islam tidak berfungsi mendumpu yang geyu, punya rahasia yang lebih duluan orang Islam tahu daripada ahli ilmuwan lain tahu. Kepuyu baca ayatnya, kepuyu baca ayat je, nyana berfungsi mandum. Rahasia syariat itu luar biasa. Mandum bermanfaat ke manusia. Cuma manusia aja tidak mau peduli. Makanya yang penting sukseskan ilmu. Siapa sukses? Jadilah ibu sebagai guru terbaik pertama bagi seorang bayi. Maka perlu didik orina bejek ke ibu yang baik. Didik uragam bejek ke ayah yang baik. Jadi suami yang baik, jadi isteri yang baik. Tiga tak ada dalam Islam. Berah dalam kitab. Tidak ada. Apabila kena perkahwin anak gana ina, yang wajib gepurno tentang kewajiban-kewajiban seorang isteri dan cara pergaulan yang baik seorang isteri punya anak ganyan anak ina. Wajib purno. Sehingga mahai cala ilakoi punya berakai. Yang janda nak tanya tadi, menanti anak agam purno. Akhlak ni sebagai seorang suami wajib orang tua purno. Misalnya dong purno you purno bago. Bek pegawai neju gelah-gelah mana. Tengoknya ini nang karaya pegawainya kan nantinya kan jadi pegawai. Bek mana cara
Kemenan orang Islam nyo tiagam tu kai oh minta rezeki nyo kan jadi berkahwin nyo berkahwin tajuk ti rajin nana insyaallah nak cucu dinan an ehna ni ada ilmu rumah tangga dalam Islam, wajib tahu tentang halal haram dalam rumah tangga, hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Mauranya orang Islam ino ingat apa bilang pidih nak doa itu menyepala ilmu kalau tidak peduli itu dia Muslim tapi tata cara Islam tidak masuk ke dalam dunia rumah tangga sehingga terjadi orangnya bermasalah dalam rumah tangga. Ci survei bakal menang konflik rumah tangga, gugat menggugat cukup jahil yang wadah tak perintah dua krisis. Nah krisis akhlak, nah krisis ekonomi, nah mandua krisis hanape hanaklah lengkap masalah. Jadi kena lebu masalah tu sehingga orang lagi pelayan ke didik macam-macam ke peraya duduk ke berkahwin duduk kajanda anak kajanda atau nak agak kah hitung bermo kalau kong kenang tujuh nama humpung i ada terperiksa hanya datanya yang salah selalu orang lain. Kamu tunggu ya rencana temu orang pun kena temu ber tapi belum pakai teruk tiba kamu. Saya kamu pakai katruk pada tunggu orang minta solusi. Kadang tunggu masalah roh pina masalah gok payah punya. Roh di tengah taklid gok payah ada petengah. Tapi pasal ni waktu tak pernah ada teman pun mengadu yang agam pegah salah. Yang pegah salah agam, yang roh di roh nak kalah. Wadai tak perintah modal untuk sebuah rumah tangga yang menjadi syurga itu tidak ada. Sebenarnya itu ada dalam Islam. Makanya orangnya kegagalan Muslim karena mereka tidak cinta Islam. Menjadi serius dengan Islam, insya Allah sukses. Allah nak janji dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh." Seandainya ahli sebuah negara beriman bertakwa mau menjadikan agama sebagai rule dan model kehidupan, mau menjadikan agama sebagai kehidupan, Allah menjanjikan berkat dari langit akan saya turunkan, berkat dari bumi akan saya makmurkan, udip akan bahagia. Walakin kazzabu, tapi hanya yakin di kena ibu tulis aku peti tu bunga agama yo pandai namanya dapat peti apa kitab untuk mereka mandar rasa ada mereka rasa juga alih pandai tutui beli aja orang akhirnya berada di dalam pola hidup yang salah, hidup dalam dosa-dosa, maka akan dikuasai oleh orang yang tidak takut pada Allah dan tidak menyayangi kita. Tanya nak kita berdoa tapi Nabi Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai kami dikuasai dengan sebab dosa-dosa kami oleh orang yang tidak takut padamu dan tidak menyayangi kami. Udip paling sulit, paling susah apabila danyo dikuasai oleh orang yang hana sayang ke danyo dan hana ya Allah. Maka akhirnya umat Islam hidup di dalam sebuah kekuasaan yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak takut pada Allah dan tidak menyayangi mereka. Ini penguasa pertama, penguasa rumah tangga. Dosa-dosa istri akan membuat suami pemimpin rumah tangga tidak takut pada Allah dan tidak sayang pada istri. Maka rumah tangga bagaikan neraka. Ku bahaya merempak laku ke perumoh hana sayang ke Allah hana ya. Gampang menteng di leher. Ke dosa pe hana ya sayang pitan munyo hana ya ke dosa na sayang hai le.
Atau ya ke Allah anak sayang, hai lainnya ya ke Allah. Tapi dua-duanya tidak ada. Tunggu malapetaka. Maka dalam agama coba pilih suami, pilih pasangan, tetap ujung di fasfar bizatiddin taribat yada. Utamakan yang memiliki agama, maka akan berkat hidupmu. Kata tegedi hanai saya, handi laya kaju. Ya ke Allah. Menanti tanya nak hadir pemimpin lain oleh Allah. Sebab dosa-dosa. Kenapa kita selalu hadir orang-orang yang memimpin dan mengurus kemaslahatan umat Islam, orang tidak takut pada Allah dan tidak sayang pada dirinya? Itu semuanya akibat dosa-dosa kita. Dosa pertama, kegagalan kewajiban melaksanakan ilmu fardhu'ain. Yang kedua, mengamalkannya di dalam kehidupan. Maka misi Rasulullah adalah membawa ilmu, mendakwahkan. Duduk Islam truk kuno wajah pun lewat dakwah. Pakan urang Aceh duduk je ke urang Islam dan maju wajah masa kesultanan zaman. Karena keberhasilan Islam, komit dengan Islam. Truk Islam kena dengan dakwah dan taklim. Dengan penjajahan. Hana sudah pur orang Arab ngejajah urang Aceh duduk ke Islam urang Aceh. Tidak. Islam tidak pernah menjajah satu negara pun di dalam membawa Islam. Berperang ada untuk melawan musuh, tapi bukan untuk sebuah penjajahan. Belanda menjajah Indonesia, ikut agama Kristen. Ijajah Filipina, ikut agama Kristen. Agama itu datang seiring dengan penjajahan. Islam datang lewat dakwah, lewat taklim dan pendidikan. Pakan orang Islam zaman adalah komit dengan Islam, selalu melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Salah satu kemungkaran adalah kejahilan, selalu melawan lewat dakwah dan memberi ilmu, sehingga kejahilannya gada. Akhirnya membuat manusia yang dulu jatah neraka berubah jadi penghuni syurga, bahagia abadi. Itulah Islam. Itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lembaga pendidikan yang laganya itu sangat terpenting, harus hidup di kalangan umat untuk penyelamatan anak-anak tanyo, generasi tanyo. Dia baru temuno ilmu lagi payah, ilmu minta rezeki. Orangnya lah dong kubah agama, dia minta ilmu perlek rezeki. Tidak ada kita, hai putih kuliah aja. Nyoka SMA lainnya, hai kuliah S1, S2, pun tujuan mengaji ke PNS. Duduk PNS dah, dunia tak kira anak. Yang kana nampak kerja, yang lain dengar terus. Tapi menyogot akhlak, god kepribadian, insya Allah mereka akan ada solusi di dalam menjalani kehidupan. Orang berimannya dan god akhlak akan mampu menghadapi tantangan dunia seberat apapun dengan senyum. Hanya masalah manusia kuat. Maka Allah dalam Al-Quran ingat, wal yakshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kamu harus takut, khawatir jangan sampai kamu meninggalkan generasi lemah yang takut atas nasib mereka. Nyo gepingat oleh Allah. Baik aku bah generasi lemah. Baik sampai anakah nak mi blut pi dilayai gop tengok. Pulau udip dalam dunia global yo. Munyo anak tanyo hana tapekam dan didik bubutoi je kelamin gop anak gop tengok. Munyo anak tanyo hana didik bubutoi nanggronyo icok gop tengok. Udah itu pun nanggro ya. Nanggro kamu wajib. Lampu tu po, lampu kau. Boji tanya udahnya. Ciparik dah, bak data. Tanah yang betul-betul milik orang Aceh, di Aceh. Natuk 2% hana.
Lanjut dapat talaga. Pakat kita tidak punya rencana menyelamatkan itu dengan cerdas. Sebab mungkin dosa-dosa kita. Kenapa kita berdosa? Kita tidak mau menjadikan agama sebagai kehidupan. Gaduhlah semikirlah oleh depan kami tampun. Benda saja lah oleh. Ada benda tampun ke mati ni? Kan lebih bagus mati orang lempun dengan orang lempun. Yo, hasil survei medis dunia itu kan. Orang yang kering teruk lebih bagus mati dengan orang yang kering dulu. Ya, yang le penyakit orang yang teruk tapi. Sehingga kan penyakit orang kaya yang haid ubat. Penyakit orang kaya yang haid ubat. Apa ya, penyakit yang berat-berat apa endek mungkin. Memang tak berapa tapi nak mati ke. Ya kan? Orang jadi utung bontu duduk kayak bekas. Kasar dengan jantung ke macam. Betul teruk. Nah bahaya. Dah terlalu penting sebenarnya dengan makanan itu. Yang penting bagaimana menjadikan dunia perjalanan ke syurga. Kita kembali kepada Islam. Hidup di dunia bahagia, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Hanya apabila dia komit menjadikan agama sebagai kehidupan. Mulailah dengan ilmu. Amalkan ilmu dalam kehidupan. Semua bidang yang dia jalani harus ada ilmu Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi majmu'ah. Itu teman nanti kedua ya. Nanti anda. Tahu kali bang. Ya. Baik, untuk cilin yang berbahagia, kasih jiwa lebih ayah anda rohani kita juga kupaskan lebih ilmu pada kita juga berbantu. Jangan cukup masuk, mungkin dalam curahan yang cukup singkat tanpa terasa hijau. Nah, yang berbenak dalam hati kita juga ataupun yang ingin tertanyakan, belum yakin pasti salah situ dah kita bahkan membantu. Cuma kadang-kadang keberanian hanya kaki muka. Tetapi untuk menjawab keberanian tersebut untuk sesi kedua. Untuk sesi yang pertama, kamu buka 3 pertanyaan secara langsung. Ya, boleh silakan. Kita harap kepada panitia notulen ya, menculung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ayah yang kamu mulia, terima kasih kami serahkan kamu yang tingkatnya dan mereka Allah bantunya mendapat ridha Allah. Menyuji dari panitia ada 2 pertanyaan dari ulang dua. Silakan ya. Yang pertama, ayah menyinggung tentang batas maksimal fardhu ain. Kadang-kadang kamu awalnya nampak tuh batas maksimal fardhu ain. Ya, menang dari ayah dulu bite bagaimana? Berarti semangat baca kamu. Berarti no yang harus kamu kejar paling cool. Nya detik fardhu ainnya ayah. Yang kedua, ayah nak pegang tentang dalil titik daging yang tumbuh daripada haram, maka fannaru aulari, neraka lebih cukup daripadanya. Menyedang dakwah masalah neraka, yo yang duduk maka subuh. Karenanya jino ayah mungkin sensitif betul, tapi nya hanya terhadap dok tentang pertanyaan karena hanya mungkin tentang vaksin ayah. Ya, tentang vaksin ayah.
Kadang-kadang kamu Tuhan kamu vaksin, tapi yo yang ayah boleh kamu. Leh bukan tahu ada kamu doi. Tapi nak megah-megah tentang hanya ruh ada harumnya bunya. Tak tu nak tanya sabna Allah. Itimoh daging daripadanya. Tu kata mau macam. Yang kena yang yo, kalau yo mulai. Mati mati. Tapi yang paling yo nya adanya mulai. Yang macam ada pada ngau bergampur lebih dan kurang lagi mah tentang nasi lagi mah boleh itu pun ada alun hamdan gampung di Padang Baru yang lain Jitigon ke sampai ke jauh dah kira-kira yang kena tanya Jit buat cara mengaji tadi. Coba dulu itu nomor bahagia. Atau boleh lagi nak tanya? Baik, insyaAllah. Coba aku baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia saya Bude-bude Penyandu Nangluduan Muhammad ini kemenangannya tinggal di Kuta Bapit dan tangan. Jadi keretanya maksud saya ikamonya juga Tuhan betul ilmu pengetahuan yang menyuruhkan khutbah Jumat pada masjid. Jadi ketika kamu khutbah, kamu pegang foto yang anak semaya sama dengan tak putus hubungan dengan Allah Taala. Jadi nanti dakwah pegah-pegah baru ini menyotin itu mentong orang baru lain maka terlebih itu dalam neraka. Jadi waktu itu galon-galon ya hanya berubah. Nah, jadi burung sampai putuk lagi kamu nyohan apa? Bawa dengar apa dia. Ya. Nah, pak yang burung kadang boleh damah barung sampai ataupun burung yang dengar. Nah, sekian ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, pertanyaan kali kok. Cuman urung bertanya baru dua. Jo kita jauh langsung kena teror itu yang bertanya. Jauh jangan. Jauh yang kena. Yang kedua, yang pertama pertanyaan dari siapa nak? Gua Hamdan. Pertama dengan batas farduin. Memang untuk berjelas hasil dengan jawaban ni payah dengan sebuah pembelajaran, tapi ini dah pegang rumusan singkat. Pertama tadi boleh tanya menyangkut mesej dengan tauhid. Yang ulama awal kalau merumuskan sebuah rumusan yang mudah untuk dipahami oleh orang umum tentang tauhid. Gubernur etiket 50. Yang tak pahami, tak mengerti dan tak yakini seyakin-yakinnya, tak akan bisa diragukan oleh siapapun setelah tak pahami, tak yakini. Yang minimal bagi orang yang mampu merasionalkan lewat dalil, dia harus belajar dalil. Bagi orang yang hanya mampu, hanya wajib. Tapi hanya mandung orang mampu yang murno dalil. Tapi yakin saja. Maka kalau pemudah oleh ulama batas tauhid itu pegat etiket 50 dengan standar yang kena. Yang kedua menyangkut dengan ilmu fikah. Fikahnya dalam rumusan ulama fik kagak bagi ibadah muamalah
memunakahat jinayat. Artinya pertama menyangkut dengan ibadah. Yang ubena ibadah wajib, yang wajib bina ilmu untuk mengerti sah dan batalnya. Dan yang wajib-wajib ilmu tentang sembahyang sunat nak wajib murno, kerana haji sunat sunat murno. Ilmu tentang sembahyang wajib nak wajib murno, wajib kerana wajib sembahyang. Kita bicara sembahyang besar, wajib sembahyang besar. Pertama dia ada rukun-rukun sembahyang. Sampai kita bicara besar. Yang kedua syarat-syarat. Oh, termasuk syarat disuci. Maka benar ilmu tentang taharah mensuci. Yang wajib berlain. Kerana berkaitan dengan kewajiban. Baik sampai tak yo, nya sembahyang ngelukum menaji, hendak nak bersuci. Atau sembahyang jakrung menaji, kupiah menaji. Karena hana ilmu tentang taharah. Suci dari najis juga suci dari hadas, hadas kecil, hadas besar. Itu menjadi ilmu fardu'in pada tingkat yang sah. Menasib wajib puasa, ilmu tentang puasa. Haji bagi orang yang wajib haji. Bankah wajib haji kaya yang kau wajib murno ilmu haji. Hana gemurno dosa ke? Salah purut haji tu unih yang tak berdosa. Hana murnonya tak berdosa tu. Kerana menjadi kewajiban lain dia. Ilmu haji. Olehnya menyangkut nyembunuh atau general. Semua orang wajib salat, semua orang wajib puasa kan. Tapi nak ilmu tergantung status masing-masing, menjadi wajib dia. Menteri berberakan golong gum kawin. Ini kaji ke seorang suami. Di sana ada kewajiban kan? Nah, kewajiban nafkah, kewajiban memperlakukan istri yang wajib-wajib. Yang punya ilmu, payah murno. Hana murno ilmunya dosa. Tirurina kaji ke istri, guna ilmu tentang kewajiban seorang istri. Jangan sampai dia berdosa, melakukan dosa tanpa merasa di dalam kehidupan rumah tangga. Jangan wajib. Oh, tanya duduk kaji provinsi yang Mekah. Bagi orang Mekah, yang payah benar ilmu Mekah, ilmu baik, sah batal, ilmu nan transaksi pinjam meminjam, utang piutang, harus ada ilmu syariat tentang halal dan haram utang piutang, baik terjebak kepada haram atau yang batal. Yang mana ilmu? Langsung mekat hana ilmu agama, dosa, hana ilmu, hana ilmu. Oh, dia profesi, kaji ke politisi, itu harus wajib tahu ilmu halal haram dalam berpolitik. Puhara membayangkan tabloh je. Jangan sampai ruang politik menjadi lubang masuk neraka, tapi buat dia lubang menjadi lubang syurga. Itu harus ada ilmu. Nyok yang jadi masalah Muslim ndak Islam di dalam semua aspek kehidupan. Nyok tugas dakwah. Oh, fenomenanya terjadi, pasti ada masalah di dakwah ya. Ada masalah di pola pembelajarannya. Nah, yang hendak tersampaikan. Yang gambaran ni ku malim dah anak tak debuh nak debuh kena faham lo kaji dia. Lihat tasawufnya ilmu yang menyangkut dengan sifat mazmumah dan sifat mahmudah, sifat tercela dan sifat yang bagus. Ulama sufi kalau bagi secara umum global nasib peluh sifat secara global jumlah. Tiga pendetil lebih 70 sifat tercela. Ini nasib peluh. Maksudnya contohnya ikhlas itu wajib. Yang wajib guna ilmu tentang ikhlas. Apa itu ikhlas yang sebenarnya? Dan ilmu tentang terapi ikhlas, ilmu cara membuat hati itu jadi hati yang ikhlas, itu juga harus ada. Yang wajib tubuh ikhlas tapi hana ilmu untuk tatung beritim ikhlas, itu masih belum selesai wajibnya. Tekabur hari tawaduk wajib. Maka harus tahu hakikat takabur dan bagaimana punya ilmu untuk menghilangkan takabur menjadi hati yang tawaduk. Sabar wajib. Sabar naga bagi leher ni.
nak sabar wajib, nak sabar haram, nak sabar sunat, nak sabar makruh. Pebo. Nak sabar sabar tu hana haram. Itu harus tahu ilmu tentang kesabaran sehingga dia tahu di mana sabar yang wajib, di mana sabar yang haram. Baik aduh demikian juga dah. Sabar lu alam popeng terbaik dengan tertunya ai lemai beli berjalan merompak dia kelima nak kamu nak berdiji sehingga memiliki pribadi yang sabar. Syukur juga ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunat. Harus ada ilmu tentang syukur dan bagaimana memiliki hati yang syukur. Dengki haram ya, mengenal ilmu dengki ni ilmu untuk pegadah dengki. Yang wajib. Yang ke atas tangan yang gambaran ni. Kan masai kaglah kata orang sembahyang kan selesai. Ya, ilmu tentang salat ya farduin, tapi farduin tidak cuma ilmu tentang salat. Yang gambar agama-agama deh. Yang kedua vaksin. Nhân telah nak yang bayar ki balik kumbati mudah dan bakti ayah. Baik juga kan. Cuma ada tak pernah peta dengan bago. Cuma menyol lagi Sinovac kali nak dengar keputusan fatwa MUI. Di situ pegangan mereka sudah survei kali-kali. Itanya mana apa? Putoi pun salah. Hai ke mana petihnya ke petih wae urangnya. Cuma yang lain bin tanya bayar. Itu salah juga pergi. Hanya mufong. Tapi untuk tak berganyan haram yang hala, dia harus lakukan survei. Hukmu ala syek far'un antasawri. Kita tidak boleh menetapkan sesuatu kalau kita tidak tahu tentang sesuatu itu. Tahu detail. Cuma itanya pergi bantuan. Nyo tanya yang tadi ngamun tadi ngamun dia. Itanya ke orang buta aja benda. Age orang buta anda rau kana. Sahabat anda tak kalang gerok tadi ngah tagak lah. Orang buta ke mana dia jabat jalan. Dia jabat jalan ke nya dengku luang negerok negerok ceng negerok. Maka ijal luang ni pegah. Mutuhan luang i pegah luang gerok ni. Mutuhan tak gerok takut nak pergi. Menyemua gerok atas tanah sari memang nama sagai memang kan. Hai dia dah jai bah luang cerung di gerok di tanah sari. Maka timbang nalung hanarum gerok pergi. Tanya buta gimana bergerak tak ke ibu gerok dia orang tu belum gerok pecu. Gimana bergerak ada di tanah sari tak gerok cenak cerung tak gerok ibu ya dia kan. Dah fikir awak yang enggak. Ya tak belum. Jawa ya. Oh, materi dakwah. Yang kamu kan kutubah kan? Malu ngalu berah. Nabi gupinga pada orang nahnu ma'asyarul anbiya nu'maru alla nukalliman nas bima la yafhamun. Kami para golongan para nabi diperintahkan jangan berbicara dengan manusia dengan sesuatu mereka yang tidak pahami. Artinya khatibin nas bihasabi uqulihim. Komunikasi dengan manusia sesuai dengan kapasitas kecerdasan dan akalnya. Kadang wadanya kelebihan daripada tak dia yang salah kamu berah. Yang payah tadi ngai pun berah. Baru dapat salah. Orangnya dapat salah urang dengar, payah tak urang dengarnya kibahi gedung. Baru dah dapat salah. Punya ino kan ada orang berah ada. Ai punya kit pi payah email urang gile. Lontar nilai. Baru itu pak penyakit. Cuma tanya betul apa? Berada di mimbar khutbah itu bukan berada di majlis taklim. Bukan berada di daya dalam ruang kelas. Tanya sedang berhadapan dengan publik yang mandung macam model di dalam. Nah orang anak petani, nah pengusaha, nah pejabat, nah macam-macam statusnya. Nyan wate menan, eji payah racik ubat yang sesuai mandung.
ubat general kot. Lepas suplemen dan lejuk. Munyo yang nama salah yang kutu-kutu nyampai pemekleh pada mana kamar ruang ni. Hanjit lampak beli. Nah, sebab lihat masalah karena persoalan dakwah tidak cuma materi ilmu tapi dia ada strategi dakwah. Inilah yang ahli Rasulullah. Dia Rasulullah ada yang perah apa tepat ngurung sesuai dengan penyakit. Jadi aneh dia jangan berah dia tapi tiga-tiga amai jihad fi sabilillah. Dia kalau tiga-tiga dia lebih pada ingat amai berbakti pada dua orang itu pun nama menentang ya. Hana tergantung urang. Nah urang nyata lepas pai amal yang paling afdal kan perang sabilillah. Nah urang lain ada lagi yang perang. Rasulullah lu rencana lu yang mau perang. Berulung di dalam rombongan perang, nampak tukang perang. Dan yang diikam dan nama ke, dan ayah kawal rumah ke berbakti kurang cik yang lebih pahala mau perang. Munyo kedih kah ke menepuk pahala tu, menepuk dosa kapluang tu. Dia butuh kat tinggal kemai, kai pelung kan dosa pelung lang tu perang. Ulunnya pakak pelung gok-gok belum. Makanya tergantung urang je. Olehnya lop urang nasihat tergantung di tapak punya hamai urang apa-apa hamai u. Pakan handi dengan bagian na betul. Betul. Mampakan dem dengan hamai ku urang. Urang hamai u, wadah hamai u tanya una. Nya apa-apa ada lagu. Berarti lagi dia muka pecah baru mukurap jaro. Kana mangat pecah. Jaro mukurap urang pecah. Maka Nabi wadai dakwah dengan ilmu itu ya ada lewat sentuhan-sentuhan lain. Maka dipegang oleh Allah fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hauli. Puja oleh Allah Nabi. Maka dengan rahmat dari Allah kamu lembut dengan mereka. Kalau kamu keras kasar keras hati lam faddu min haulik mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Hai pucok nyanyo hame urang haba-haba hai urang Arab Badui wadai kejak Nabi urangnya urang awam tabahai ilmu hana orang dengar ya makin tabahai ilmu kem tabah cara tabah rumah ke hai tipu. Jadi tetu pak Nabi pegang demi Islam ya, ikut Islam. Tetu pak Nabi, gelayani lepas get, ikutnya gelayani orang lain, gelayani orangnya. Hantomi rasa pelayanan lagi yang menyenangkan. Lepas get akhlak Nabi. Ni tahu kalau akhlak Nabi lepas get, ada dia yang tapu juga aku pedih. Bahkan hati ni tersentuh. Dudai wo yo gede gompong ke. Nyo kajit tatama ngi Islam. Ike kalau bukan Muhammad. Ana urang bega bagayan. Nyo kajit mendum de tatama. Pungan cara ilmu bukan. Tidak ditundukkan oleh ilmu, tapi ditundukkan oleh akhlak dan sentuhan hati. Maka bu bergahidi dalam kitab yang berbut asid ilan nas tastakbid qulubahu. Berbuat baiklah kepada manusia, kamu bisa memperbudak hatinya, sentuh hatinya, dia akan jadi milikmu. Dia bisa dikuasai. Orangnya orang Islam mereka periksa kerana butuh konsep ilmu, tetapi strategi dakwahnya hendak mengikuti gaya Rasulullah secara memadai. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah nyan ju dafai akai lagi third. Mungkin ngan kita lah tahu. Dan lain-lain deh. Baik. Nah, lo. Jadi, tak bodoh.
Ya, Cik lemah raja sembari kan ya mengubah posting pertanyaannya tak pergunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Selagi beliau bersama kita yang puna yang mubahab jid tanyakan. Kira-kira anda lebih pertanyaan itu mampu terjawab. Dan kepada panitia yang ingin berbagi kadang yang ingin bertanya melalui pulpen, melalui pesan, boleh. Panitia pun menyediakan. Kalau yang ingin bertanya secara langsung pun boleh. Kontra menurut cara menulis lentak. Yang nak domain tulis li ya. Laju. Begitu juga ya panitia berubah kota amal lucu-lucu sekolah. Apabila pertanyaan kirim, ada juga hadir. Yang ni berikhlas, infak, udah wakhirat ajak pulang berikhlas kerana Allah. Baiklah nama orang ura ikan lelai ura. Duknya yang kekera dia tinggal wakhirat. Yang tinggal nak ada 5 tit, ada rupa pala, yang tinggal pala tak kau dia 3 tit, nak terkah kerot. Oh mani tak aku terkah malamnya, terdo ribe terkah. Di juta nah ibajarah yang tak awal do ya tak terkah nali ju malamnya ju. Yang pertanyaan apa sama? Terima kasih. Ini ada dua orang yang pertama dari ulama dan umara. Sudah juga ulama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia, kami ayah yang kami muliakan, dan kepada semua ulama yang telah menyampaikan tidak yang tidak perlu doa-doa maka bulan ya ilmunya sih udah berapa punya halainya ketiga ada yang menghalang dan ya. Yang pertama jino tinggal ma'rufkan ulah-ulah siji, artinya karena bantuan daripada pemerintah ulah habis sehingga yang awal-awalnya wakaf-wakafnya kalau hanya lidah dari pemerintah. Ini pertanyaan yang ulah habis masjidnya wakaf-wakafnya ketiba, apakah terhenti pahala kepada yang diingat oleh Allah. Yang kedua mengenai vaksin yang diambil itu benar-benar komisi ragu. Saya kalau na YouTube banyak. Na yang buka lagi na yang buka lagi itu. Nyara tinggal sendiri. Alun tinci. Malah dulu karena terpaksa aku ditinci. Terpaksanya artinya kena di tanah suci. Kemudian dicegah kalau hanya vaksin lupa tinggal dulu kalau cucu kayak mereka dia cucunya hanya penting lupa kita mau lupa jadinya menyertikedi umpamanya
vaksin dikedi barangnya harum dan nyojak ke tanah suci salah tabuk syarat hanya hana lupa yang itu kira-kira jid terpakai ataupun ku bisa tumbuh jid daging yang haramnya yang bisa tengok hawa neraka bertanya. Yang kedua, yang boleh kaji lingu-lingu lu kan nak kampung mata buka puluh bidang tindalan ma'ehna tingkat tindalan yang tidak apa cuma yang boleh sebenarnya pembahasan banyak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang berbahagia, yang memuliakan, ini persoalan pemerintah, ayah. Karena sabo-sabo jabatan ini dipercaya oleh pemimpin mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Bahwa saja untuk memangku sabo jabatan itu adalah satu amanah, tetapi karena itu yang menyentuh, karena perintah dari pimpinan, kadang-kadang yang agak ragu-ragu, tidak melawan mati. Jadi pertimbangan tentang masalah hukum dosanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi musik yang berbahagia banget. Untuk saja sesi kedua sang kaji tersebut dan akan dijawab oleh ayah. Kemudian juga ayah datang dari ayah-ayah ataupun umi-umi yang menulis pertanyaan. Sang ayah ini dari mana? Apakah ini? Hukum yang ditanya adalah apa hukumnya orang wanita terutama rambut dan yang pakai jilbab aurat dadanya nampak atau terbuka? Oh ya. Yang rambut yang bagian orang dalam sembahyang, dalam salat dia bagian orang menyuruh nadi hulua yang kira na aurat yang terbuka tak hansa payah sembahyang kembali baik dia lejan pun longgar pun yang kedua nyuk so kurangam rina iji aurat harus tertutup, tidak terlihat dari atas aurat dan dari sekeliling, dari genering aurat. Maka menyuduh dari genering atau dari ada yang kira ada sih nyolonggar tidak berjarah deh rano jarah yang kira terbuka orang berarti harus tutup yang menyodenya tak pakai kadang yang dia bukakan paling jarah nya harus pakai karet apa lagi pokoknya baik terbuka. Nyurina juga hanjit deh dari bawah karena bawah juga aurat. Menyorangkan deh dari yuk mana bubu. Tetapi tu yuk jakruk tak uat deh mana bubu yang berat tu. Rata kerana lagi orang pakai bajai raya, pakai getikui, untung-untung bajai, tinggal di pusat ke dia. Di pusat ke dia hibak aurat, tu tak boleh. Yang kedua pertanyaan daripada Abu. Masalah merobohkan masjid untuk pembangunan yang baru benar. Yang pertama yang menyangkut dengan wakaf, dasar wakaf.
dia tidak boleh merubah bentuk wakaf seperti yang sebelah diwakafkan, tidak boleh merubah statusnya. Lainnya la yubah wa la yuhab wa la yuras, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah, dan tidak boleh dipusakai. Ini hukum dasar wakaf. Cuman hal baru je tak robah status di apabila hanali bermanfaat. Selama mentengna manfaat hanya robah, hanya gampang-gampang robah. Oh, menyedani pegat tu masjid, tamah je tu masjid lain pegat lain je baca tanya dengai. Tapi selama dia masih bermanfaat tak boleh dirobah. Tetapi kadang-kadang dijual pun boleh. Lagi tikah tu masjid hanya ketika li hanya mamali. Nyata berblok aku buruk-buruk kita getau kampeng kita belum tikah lain walaupun uyupnya. Yang je berblok. Karena memang sudah tidak ada manfaat lagi. Ini hukum dasar ini. Maka untuk kasus-kasus apabila tak nak lakukan sebuah perubahan bak masjid, yang harus turun orang ahli bulapangan. Keakiban ke kondisi secara pandangan ilmu ini sudah bisa atau belum. Yang payah orang yang nak ilmu dan ditepuk kondisi yang sebenarnya tinggal buku dengan ilmunya. Hasil cerita berita aja lah. Kasus pi payui putuskan hukum payah gelar perkara ini. Menjelas. Yang kedua masalah vaksin. Oh, vaksin. Vaksin pertama menolak dia. Hanya satu pun yang dia meyakinkan. Oh, orang pegah naji pihnya beda tak dengar. Orang pegah hala pihak tak dengar. Maka tanya nak roh tu masing-masing tu yang tak yakini. Put dah yakini haba orangnya, put haba orang je tak ulang orang pegah. Gotekan lagi nya. Cuma untuk tak tepuk pasti anak melum sendiri lu kala orang vaksin. Pulang orang jajak pesawat tengah je pesawat hala ke dia. Cuma lu anak pupu tadi. Cuma persoalannya kalau sudah pasti itu najis, kalau belum darurat sekali jangan. Kalau tidak darurat tiada menji menyatakan najis. Man pakri teman dan ajak wajib pertama elek pu ajak umrah pulang umrah sunat nya hanjit dah lakukan atas hari untuk sunat beda aja bentak munyonya memang benar-benar haram. Maka untuk memastikan nyoba perle beryakin nya payah ya perintah. Cuma dan nyolong sendiri karena nampak lu pegang fatwa ulama paling dari fatwa MUI. Yang salah kita lah kan. Pokoknya dia karena latahan. Karena orang tahu kerot pian je. Karena dapat taman. Oi pegah. Orang dituntik meninggal tu. Nya ada kalau ada kalau tuntik anak meninggal tu. Musakit dekat. Ada pun biasa benda. Cuma nak buat video macam-macam tu. Memang orangnya yang paling karena medsos. Ini macam diolah. Yang betul je ke salah, yang salah je ke betul. Yang olahannya. Maka itanya ragu-ragu, silakan. Ya yakin roh, ya perintah babi. Cuma menyatanya yang ayah kan ahli bidangnya. Karena untuk mengukurnya haram, itu harus tahu prosesnya. Baik cok sumber je. Nyampai tajak teruk publik. Mungkin ulama MUI fatwa kalau gak survei. Nyoba ayah. Bagaimana tak berkaju? Sama-sama nak lempu. Yang bidang medis, bidang kesehatan,
bukan ahlinya ulama. Ulama baik berbicara tentang hukum, tapi harus tahu anatominya, sumbernya baik berlaku. Maka pu yang hana tak tepu hanya dah jauh. Nampak. Dengan Mari Bapak Camat. masalah bid'ah pada mana? Jadi intinya pu masalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Kullu dalalah finnar. Ini kali dibahas oleh para ulama-ulama salaf tu Syafi'i, Nawawi. Nah, penafsiran bid'ah sesuatu yang baru tanpa dalil. Tanpa dalil yang muktamad, yang dipegangan dalil, tanpa rumusan dalil. Nah, makna bid'ah ada yang hana ba'madzhab Rasulullah. Pumedeng yang hana ba'madzhab Rasulullah. Dari pembahasan-pembahasan manyan mandum yang kesimpulan baru bid'ah dalalah apabila tanpa sandaran dalil, tanpa dalil yang membolehkan. Selama ada dalil yang membolehkan, itu tidak dalalah. Jadi kullu bid'atin dalalah, munyo bid'ahnya diterjemah dengan, karena dua bohna terjemahan mana bid'ah. Munyo diterjemah bid'ahnya dalalah dalam makna apa saja yang tidak ada pada masa Rasulullah. Yang bid'ahnya munyo Islam hukum dan majmuk. Bukan semuanya. Mana kullu bid'ah dalalah, bid'ah yang dalalah, yang dalalah. Yang kedalalah ada dalalah haji. Munyokul bid'ah bermakna tanpa dalil, nyen jami ada apapun yang tanpa dalil itu dalalah. Maka intinya selama dia ada dalil, maka dia bukan bid'ah. Yang benar-benar hana dalil, kerana tepu dalil. Ada hana ada tepu ke hana ada dua, ada hana ada tepu ke berhana dia. Payah hana ada tepu. Beda je antara adam ilmu tidak tahu dengan tahu tidak, itu beda. Tidak tahu bukan tahu tidak. Baru bid'ah tahu tidak. Menang. Man menyentuh pembahasan je. Mungkin jawaban putus wadai kan detil je pembahasan. Cuman tayo buat nak bom. Ya, ada Bang tulis saya baca ni Bang. Saya ingin bertanya, tadi di dalam penyampaian dakwah saya ada mendengar bahwa orang berakhlak itu pantang kaya. Menurut pandangan ayah, bagaimana Islam bisa maju kalau tidak ada orang kaya, tidak ada orang yang berjabatan, sedangkan pada masa Rasulullah SAW saja berdakwah itu tidak hanya mengandalkan pengetahuan, tetapi finansial pun sangat berperan penting. Dan dengan adanya jabatan kita bisa membimbing orang-orang ke jalan Allah. Urang dia akhlak, jadi pantang kaya tak boleh kaya. Bukan lagi. Jadi tasawufnya payah berhabis. Baik dikangkat. Olehnya hansip tiga bermula-ulang berumpung. Nah urung dia baca Ihya Imam Ghazali gak dikangkat. Yang telah umpung. Kan salah. Asal kita oleh telah. Lagi urang je nak. Lagi urung buta. Berpegah sepung. Ada cerita je pun. Cerita buku SD je pun buku gendar. Kena cerita.
Tempat urung capi, urung buta, urung keluar jawab biasa. Roh gede jawab biasa. Ngeduk berhabar di luar. Ke urung buta. Memang gak biasa. So lepas lega lagu ke rabai lepas lega. Lapangan pisari. Yang anak yang masalah lampu warna. Padahal ganyan buta, gak pegah lampu warna lampu. Kenurung dirode. Urung kelau. Pandai lampu warna lampu berayau tanah sari. Su warna lampu. Anak tu, padahal ganyan kelau ke anak tu kelau dah. Urung capik menanti berah nyan menduah nak salah. Kiban nak berah nahu lampu bedaya su lepas ke. Yang nak salah BO tanah nak tadi. Padahal ke aki ke nak tadi berah tanah nak tadi. Yang menanti lum tumbuh ya, hendak berah pantang kaya. Tidak berorientasi kaya. Dan miskin itu lebih baik, tapi belum tentu lebih aslah. Jadi waktu pegah tentang kebaikan status fukara jadi luar pembahasan. Baik dalam arti dia afdal bagi orang yang memang layak miskin, tetapi dia tidak afdal bagi orang yang hanya layak miskin. Sehingga berkata fakir itu bagus, malah sehingga orang gatin 5 tahun awal tamang dalam syurga. Tetapi di dalam tasawuf juga mengatakan al-faqru akrabu ilal kufri. Fakir lebih dekat kepada kufur. Maka setiap sebuah kelebihan dia punya resiko. Bagi yang berpotensi beresiko, maka lebih pantas dia kaya. Nyen bak petupat adanya bumu hum turah. Karena wanita salah surah hamil tak entah tahu. Padahal salah surah tu. Maka harus ilmunya jangan sepenggal-penggal. Abdurrahman bin Auf kaya, tapi salah satu sahabat jaminan syurga. Abu Hurairah sangat miskin, tetapi juga jaminan syurga. Ilmu tasawuf bagaimana kita berakhlak di saat kaya dan juga berakhlak di saat miskin. Bagaimana berakhlak dalam status yang berbeda-beda. Artinya apapun status Anda, apapun nasib Anda, tetap menjadi orang yang baik dan berakhlak. Kena orang kaya nyai ro mangat tasawuf payah bergantian ro ini. Kan iro kaya god you. Cuk hartanya lebih sedekah ro ada. Bek sombong, bek dekabu katanya. Pakai pada jalan kebaikan. Itu akhlak. Bukan memiskinkan orang kaya. Sebab orang yang kaya dah gasin haitim kaya hari. Kenapa dah berkaya? Cara gasin teh baganya. Ya ada pun berkaya ada pun pinang pinang. Kaya sulit pinanya insya-Allah sip syarat miskin. Menyuruh yang memang cara kaya sip cara kaya duduk ya. Jadi bukan pantang begitu, tetapi irada. Hidup ini orientasinya Allah, orientasinya akhirat. Likai la tafrahu bima akata wa la taksu ala ma fataka. Maknanya kalau kita sudah sufi, sudah tasawuf, kaya ya kaya, miskin ya miskin, ada ya ada, enggak ada ya enggak ada, ada masalah.
Nah masalah, nabi hana masalah. Artinya hanya kesombong congkak. Ndak ada pun ndak sedih, ndak minder. Jika kamu dah tahu dah. Artinya hatinya mu'allakun ilal akhirah. Silakan punya harta, tapi cuma dia di tangan, jangan di hati. Dia hilang, ndak akan mengganggu hati. Tapi kalau masih mengganggu hati, itu ndak tasawuf. Sabar, syukur, ridha, qada, qadar, tafwid, tawakal. Jangan ilmu-ilmunya. Jangan wajib benar. Dia purno masalah. Jadi menyana orang berang kanjuk kayanya kagaya hanam tak boleh. Masalah. Dia sufi. Kalau dia pengusaha yang sufi, dia pedagang yang sufi, dia pejabat yang sufi, itu yang penting. Jadi dia teken tasawuf nyen kembayang bak meredip dah. Dalam semua aspek kehidupan kita harus sufi. Kibarul Musanji selalu menjaga sifat adil, ihsan dan syafaqah ala din. Yang bisa diterjemahkan dalam kehidupan. Dia belum. Kita macam mana? Orang tanya macam mana? Dia lihat kajiannya dulu kalau lagi awak ikut sudah cermat. Jadi yang terakhir kan. Itu bisa sisipin. Hukum menuruti perintah pimpinan yang bertentangan dengan syariat atau meragukan. Yang tak jawab gampang dan bubuk tak kaya dosa dia. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat pada makhluk pada maksiat khaliq kecuali pada saat-saat darurat. Darurat pada tingkatan yang haram berubah menjadi halal. Bersih lagi haji baju sibui kecuali ada darurat. Tapi hanam papat beragapan darurat ada. Papat kali darurat dia. Dan butuh ilmu tertentu. Maka tetap tak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah. Kalau sudah taat, sadari sudah berdosa, jangan lupa bertobat. Berbahaya. Jadi urut ciun berbahagia nyoma lakir di jemaah. Artinya bila ada pertanyaan dulu yang hanya tersampaikan, mungkin lain waktu akan jauh oleh gure-gure kita yang saja kita itu, ataupun kali lain dan lagi Allah Subhanahu Wa Taala kita berpolong ayah anda orang kita di tempat yang lain dan waktu yang lain. Jadi nyuh kata kamu lagi mah bila ada pertanyaan kunci mak ayah dan yang sebagainya abang bersepan abang hanya kamu baca yang rakyat kamu lagi mah. Jadi sebagai kenangan terakhir, lu pikir, kamu berpikir dan meminta kepada ayah lebih layak sabuh berdoa kepada kamu yang di abdian khususnya di sedia khusus lo digabunglah suatu berdoa hidup ataupun untuk satu kata-kata yang jik kepedoman bagi kamu dalam mengarungi dunia yang tahap doaki. Enggak ada kata lain dari punya wasiat agama konsep hidup orang beriman. Jadikanlah sekali hidup menyelesaikan dua masalah. Masalah hidup dan masalah setelah hidup. Dengan cara jadikan agama sebagai model kehidupan. Insya Allah itu akan jadi solusi di dalam kehidupan dan akan solusi setelah kita tinggalkan dunia selama ini. Itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya.
Ibu bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah, dari awal dari pun mulai setengah hidup hingga jenaka lebih pun kepada Allah. Moga-moga apa yang disampaikan oleh Ayahanda Roni Hidayah menjadi suatu ilmu yang sangat berguna bagi kita dalam menghadapi dunia, dalam melalui seluruh kehidupan. Mungkin dengan nada ilmu yang disampaikan oleh Ayah jika lampu penerang bagi kita. InsyaAllah mudah-mudahan segala amalan, segala ilmu yang lebih dari Allah, di Ayahanda katanya bersama, jin kebutuhan bagi kita yang jangan kita amalkan, dan kamu lagi bayar ilmu yang lebih kepada kita yang Bandung bergerilya dan berijazah di malam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia yang dirahmati Allah, kami sebagai moderator dan panitia acara dari awal hingga akhir mohon maaf di atas segala kekhilafan dan kesalahan, dan kami ucapkan ila liqa' ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tidak lupa doa kami batin jaga dan batin pun selamat insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah yakum ajmain. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan yang membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.